Halo semua, perkenalkan nama saya Divina. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Karakteristik Protein dan Asam Amino Daging Rajungan Portunus pelagicus akibat pengukusan. Hal-hal yang akan dibahas, yang pertama tujuan, kedua pendahuluan, ketiga material dan metode meliputi alat dan bahan, kemudian metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan meliputi karakteristik rajungan, rendemen rajungan, komposisi proksimat rajungan, komposisi protein larut air atau PLA, dan protein larut garam atau PLG. Kemudian ada komposisi asam amino, kemudian ada struktur jaringan daging rajungan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Tujuan penelitian ini bertujuan menentukan rendemen, komposisi kimia, protein larut air, protein larut garam, komposisi asam amino, serta struktur jaringan daging rajungan akibat pengukusan. Pendahuluannya, rajungan memiliki nama latin Portunus pelagicus, adalah salah satu anggota kelas Crustacea yang menjadi komoditas ekspor penting dari Indonesia. Para pecinta seafood sangat suka rajungan karena dagingnya yang enak dan mudah diolah berbagai macam masakan, dari yang dikukus hingga dibakar. Rajungan dari Indonesia sering diekspor dalam bentuk rajungan beku, tanpa kepala dan kulit, serta dalam bentuk olahan, yaitu dikemas di dalam kaleng. Pengukusan merupakan tahap penting dalam pengolahan rajungan, khususnya di dunia industri, karena daging rajungan yang akan dimasukkan ke kaleng akan dikukus terlebih dahulu untuk membunuh mikroba yang ada di makanan. Alat-alat dan bahan yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah cool box, alat bedah, termometer, timbangan digital, alat pengukus, kompor, cawan porselin, oven, desikator, tanur, tabung reaksi, iron Mayer, tabung kecerdal, tabung coklat, pemanas, destilator, buret, centrifuge, homogenizer, shrink, high performance liquid chromatography atau HPLC merek Shimadzu. Kemudian ada mikrotom, mikroskop cahaya merek Olympus CH30, kamera digital merek Canon. Bahan utama yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah rajungan, dan bahan untuk menganalisisnya itu ada H2SO4, NaOH, HCl, larut heksana untuk analisis proksimat, aqueous dan NaCl untuk analisis PLA dan PLG, HCl, buffer, kalium borat, lautan OPA, metanol, merek kaptoetanol, lautan bis 30, buffer borat, asetonitrit, buffer natrium asetat itu untuk analisis asam amino. Kemudian larutan bonins, alkohol, silol, parafin, pewarna hemetosilin, dan eosin itu untuk analisis histologi. Metode penelitiannya, sampel penelitian rajungan diambil dari desa Gebang Mekar, Cirebon, Jawa Barat. Rajungan dibersihkan kemudian dilakukan pengukuran rendemen serta ukuran. Lalu dibagi menjadi dua bagian, yaitu rajungan segar dan rajungan kukus. Daging rajungan dipisahkan dari cangkang dan jeroannya. Setelah itu dilakukan analisis proksimat meliputi kadar air, kadar abu, lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian dilakukan analisis PLA dan PLG dengan metode mikrokecerdal. Terus ada analisis asam amino dan analisis histologi atau parafin dengan pewarnaan hematosilin eosin. Karakteristik rajungan, seperti yang kita tahu, rajungan untuk penelitian ini diperoleh dari desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang ditangkap di sepanjang perairan Pantai Utara. Dengan panjang rata-rata rajungan yang digunakan dalam penelitian ini itu 11,20 cm, dengan lebar total 5,17 cm, dan berat totalnya itu 95,1 gram. Karakteristik rajungan jantan itu tubuhnya yang lebih besar dari yang betina, capitnya lebih panjang dari yang betina, lalu kemudian memiliki warna karapas kebiru-biruan dengan bercak putih yang relatif lebih jelas. Untuk yang betina, tubuhnya itu lebih kecil dari yang jantan, capitnya lebih pendek dari yang jantan, kemudian memiliki warna karapas kehijau-hijauan dan bercak putih yang kusam. Rendemen rajungan. Rendemen adalah bagian dari suatu bahan baku yang dapat diambil dan dimanfaatkan dalam penelitian ini, yang diperoleh daging, jeroan, dan cangkang rajungan segar dan yang telah dikukus. Rajungan segar ini memiliki persentase rendemen, dagingnya itu 3,77%, cangkangnya 51,62%, jeroannya itu 12,61%.
Kandungan daging rajungan biasanya sekitar 25-30% dari berat tubuhnya, yang nilainya tergantung dari kesegaran bahan baku. Rajungan setelah pengukusan mengalami perubahan jumlah rendemen. Pengukusan menyebabkan penyusutan berat rata-rata rajungan dari yang awalnya 76,69 gram menjadi 65,19 gram, mengalami penyusutan sebesar 14,99%. Komposisi proksimat rajungan. Yang pertama, kadar airnya. Analisis kadar air dilakukan untuk mengetahui jumlah air bebas yang terdapat dalam daging rajungan. Rajungan itu memiliki kadar air yang tertinggi dibandingkan dengan kadar abu, protein, dan lemak. Kadar air yang terdapat pada daging rajungan kukus mengalami penurunan dibandingkan daging rajungan segar. Penurunan kadar air dipengaruhi oleh faktor pemasakan yang menyebabkan cairan dari dalam daging rajungan merembes keluar atau terjadinya drip. Air yang keluar dari dalam produk ikut membawa komponen gizi lain yang terlarut dalam air selama pengukusan, misalnya vitamin larut air, yang contohnya itu B kompleks dan C. Kemudian mineral juga. Hasil dari kadar air itu, rajungan segar itu 78,47% dan rajungan kukus itu 75,43%. Selanjutnya, kadar abu. Kadar abu suatu bahan menunjukkan besarnya jumlah mineral yang terkandung dalam bahan tersebut. Mineral bermanfaat untuk mengatur fungsi metabolisme dan psikologis yang normal dalam tubuh organisme. Daging rajungan segar memiliki kadar abu yang lebih tinggi dibandingkan rajungan kukus. Penurunan kadar abu yang terjadi pada daging rajungan kukus diduga disebabkan oleh kandungan mineral pada daging rajungan yang terlarut dalam air selama pengukusan. Mineral yang ikut terbawa dalam air yang keluar dari daging rajungan selama pengukusan antara lain CO, Mg, Cu, dan P. Hasilnya, dari kadar abu, rajungan segar itu 7,66%, serta rajungan kukus itu 6,02%. Kemudian, kadar lemak. Lemak merupakan salah satu komponen utama yang terdapat dalam bahan pangan selain karbohidrat dan protein. Lemak yang terdapat pada produk perikanan terdiri atas asam lemak tak jenuh, berantai panjang yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Penurunan kadar lemak daging rajungan kukus diduga terjadi karena pengukusan menyebabkan lemak dari dalam daging rajungan mencair dan mengalir keluar dari daging rajungan. Lemak yang mencair ini ikut terbawa dalam air yang digunakan untuk pengukusan. Hasil kadar lemaknya itu rajungan segar 0,84% dan rajungan kukusnya itu 0,75%. Selanjutnya ada kadar protein. Protein merupakan salah satu kelompok bahan makronutrien selain karbohidrat dan lemak yang berperan lebih penting dalam pembentukan biomolekul daripada sumber energi. Produk perikanan memiliki kandungan protein yang mudah diserap dan dicerna sehingga baik dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi protein terutama pada anak-anak. Pengukusan mengakibatkan keluarnya air bebas dari jaringan daging rajungan dan terjadinya koagulasi sehingga tekstur daging memadat dan protein mengalami denaturasi sehingga membentuk struktur yang lebih sederhana dan jumlahnya dalam bahan pangan menurun. Hasilnya, rajungan segar itu 68,09% dan rajungan kukus itu 66,63%. Kemudian kadar karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan. Karbohidrat berfungsi untuk mencegah timbulnya pemecahan protein berlebihan, kehilangan mineral, dan membantu metabolisme lemak protein. Karbohidrat pada produk perikanan tidak mengandung serat, kebanyakan dalam bentuk glikogen. Analisis karbohidrat dalam daging rajungan dilakukan secara by difference. Hasilnya, rajungan segar itu memiliki karbohidrat 23,41% dan rajungan kukusnya itu 26,62%. Kemudian ada komposisi protein larut air dan protein larut garam. Kandungan protein larut air dalam daging rajungan segar sebesar 40,87% dan kukus sebesar 25,32%. Penurunan kadar protein daging rajungan kukus disebabkan oleh sarkoplasma yang bersifat sangat mudah larut dalam air, sehingga pada waktu pengukusan berlangsung terjadi koagulasi dan denaturasi protein yang akhirnya ikut terbawa keluar oleh uap air. Kandungan protein larut garam rajungan segar sebanyak 58,06% dan rajungan kukus 30,77%. Pengolahan daging menggunakan suhu tinggi menyebabkan denaturasi protein, sehingga protein myofibrit kehilangan sifat fungsionalnya dan menurunkan solubilitas
atau kemampuan daya larutnya di dalam larutan garam. Kemudian komposisi asam amino. Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein. Protein dibagi menjadi dua berdasarkan kemampuan sintesis di dalam tubuh, yaitu yang pertama, asam amino esensial. Asam amino esensial tidak dapat diproduksi di dalam tubuh, sehingga harus ditambahkan dalam bentuk makanan. Asam amino esensial merupakan parameter penentu mutu suatu protein. Semakin tinggi kadar asam amino esensial dalam suatu bahan pangan, semakin baik pula mutu protein dalam bahan tersebut. Ini dia asam amino yang terdapat dalam rajungan. Yang pertama, isoleusin dalam rajungan segar itu 2,74%, dalam rajungan kukus 2,69%. Leusin di rajungan segar 5,16%, di rajungan kukus 4,88%. Lisin di rajungan segar 5,02%, di rajungan kukus 4,72%. Metionin di rajungan segar 1,90%, di rajungan kukus 1,71%. Fenilalanin di rajungan kukus 2,69%, dan di rajungan segar 2,69%, di rajungan kukus 2,65%. Tirosin di rajungan segar 2,46%, di rajungan kukus 2,40%. Treonin di rajungan kukus 2,52%, di rajungan segar 2,65%. Valin di rajungan segar 2,88%, di rajungan kukus 2,73%. Arginin di rajungan segar 6,87%, di rajungan kukus 6,80%. Asam amino esensial tertinggi pada daging rajungan adalah arginin, leusin, dan lisin. Kadar leusin dan isoleusin pada daging rajungan cukup tinggi. Leusin dan isoleusin merupakan asam amino esensial yang diperlukan untuk menjamin pertumbuhan. Oleh karena itu, kedua asam amino ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak dan bayi dalam masa pertumbuhannya. Yang kedua ada asam amino non esensial. Asam amino non esensial dapat diproduksi di dalam tubuh. Asam amino non esensial yang memiliki nilai tertinggi pada daging rajungan adalah glutamat dan asam aspartat. Kandungan asam glutamat pada daging rajungan cukup tinggi, sehingga dalam proses pemasakan rajungan tidak perlu dilakukan penambahan penyedap masakan atau MSG. Asam glutamat yang tinggi pada daging rajungan menyebabkan dagingnya beraroma gurih dan berasa manis. Tingginya kandungan asam amino glutamat dan aspartat diduga terjadi karena proses analisis yang menggunakan metode analisis asam yang mempunyai derajat hidrolisis yang lebih tinggi. Asam aspartat dan glutamat dihasilkan melalui hidrolisa asam dari aspigin dan glutamin. Ya, yang ini aspartat ini lebih besar, sama yang glutamat ini besar. Asam amino non esensial yang besar di dalam kandungan daging rajungan. Kemudian selanjutnya, struktur jaringan daging rajungan. Dalam rajungan segar itu struktur jaringannya itu masih kompak dan tidak terputus-putus seperti ini. Kemudian yang rajungan kukus itu terbagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau hancur, terputus-putus, dan juga tidak kompak. Pengukusan ini menyebabkan terjadinya dehidrasi pada daging rajungan. Dehidrasi akan menyebabkan denaturasi pada protein otot dan kerusakan struktur membran. Kemudian kesimpulannya adalah rajungan segar memiliki nilai rendemen yang lebih besar dibandingkan rajungan kukus. Pengukusan menyebabkan penurunan kadar air, abu, lemak, dan protein larut air, dan juga protein larut garam, dan juga asam amino. Protein daging rajungan terdiri dari atas 15 asam amino, 9 asam amino esensial, dan 6 asam amino non esensial. Kandungan asam amino esensial yang tertinggi dalam daging rajungan adalah arginin, sedangkan asam amino non esensial yang tertinggi adalah asam glutamat. Sekian dari saya, terima kasih.